Yang ketiga, dawamul amal. Dawamul amal. Beramal gak perlu banyak-banyak. Yang wajib kita jaga, yang sunnah sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak berantakan. Sudah berantakan banyak libur. Saya ini secara pribadi sholat witir hanya 3 rakaat, padahal ada kan 11. Ya karena saya nikmati yang 3, konsisten dengan itu. Kalau 11 saya gak kuat, ya ikut yang 3, yang sedikit lebih baik kalau konsisten dibanding yang banyak liburnya kemudian berantakan. Coba perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak pernah menyebut aktsaru amala, paling banyak amal kalian yang paling baik, tidak. 30 juz di dalam Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat, tidak disebutkan satu pun Allah memuji orang yang banyak amalnya, ya. Tapi yang Allah puji ketika Allah memujinya, ahsanu amalah, amalan yang paling bagus, itu yang terbaik, bukan yang paling banyak. Bukan kuantitas tapi kualitas yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya, yang paling baik amalnya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Tidak disebut yang paling banyak amalnya. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami lebih memfokuskan kepada penerimaan amal daripada jumlahnya. Sekali lagi ya, Sayyidina Ali yang mengatakan, kami lebih fokus penerimaan amal kami dibanding jumlahnya. Maknanya apa? Sedikit tapi diterima lebih baik daripada banyak tidak diterima oleh Allah. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cinta yaitu amalan yang konsisten, terus menerus, walaupun sedikit, yang penting konsisten dan berkualitas. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-amal ala qadril istita'ah. Dia beramal sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Dia misalnya kerja, harus masuk kantor jam 7. Malam begadang, baca Al-Quran, baca wirid, habis sholat subuh, dia tidak tidur. Ada riwayat mengatakan as-subha tamna'u rizqa. Tidur di waktu subuh mencegah rizki, dia tidak tidur. Malam sholat tahajud, baca Al-Quran, baca wirid, baca zikir. Kerja jam 7 pagi. Masuk kantor kerjanya berantakan. Nah ini dia amal tidak mengukur diri. Beda sama kiai, sama habib yang memang tidak ada kantor, dia begadang boleh. Nah ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, khudhu min a'malikum ma tutikhun fa innallaha la yamul hatta tamullu. Beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebanyakan nanti kalian bosan. Tapi Allah tidak pernah bosan. Nabi khawatir kalian yang akan bosan. Ada kan semangatnya luar biasa tuh. Waktu lagi semangat, ibadahnya banyak. Tapi bertahan 3 hari itu. Habis itu libur 1 tahun lagi baru dia balik. Karena caranya salah. Ibadahnya pakai hawa nafsu. Ada juga yang beramal pengen dapat
kelebihan, bisa kasyaf, bisa begini, bisa begini. Berarti ibadahnya karena kasyaf, ibadahnya karena cari karomah. Berarti ada ibadahnya yang terkotori niatnya, bukan karena Allah, bukan karena cinta. Ibadah pengen sakti, ibadah pengen kaya, ibadah ini merusak ibadah tersebut. Jadi Nabi ajarkan semampu kalian. Yang penting wajib-wajib itu kita jaga, sunnah-sunnahnya itu semampu kalian. Jangan baca hadis Nabi seperti tadi itu. Nabi di sini tidak diceritakan Nabi sholat wajib atau sholat sunnah. Tahu-tahu dia baca buku. Ternyata Rasulullah punya sholat rukunya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Dia dipanggil jadi imam. Dia praktek hadis ini. Itu saya yakin habis sholat itu makmum sudah terbanting semua di lantai. Nah, karena konteksnya di sini sholat sunnah. Ibadah jangan pakai hawa nafsu. Ibadah pakai cinta. Ibadah pakai al-ikhlas. Nah, yang terakhir, yang kelima, dalam beribadah al-amal la bil ajalah. Kalau beramal jangan terlalu terburu-buru. Sampai dikosor, Al-Fatihah pun dikosor. Belum sampai waladhdallin sudah sujud, sudah ruku. Jadi ibadah yang paling terbaik sesuai dengan isyarat dalam Al-Quran. Apa itu? Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kepada kalian umat yang pertengahan, yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Perkara yang paling bagus itu tengah-tengah, moderat. Kalau terlalu panjang gak bagus juga. Betul tidak? Terlalu pendek juga tidak bagus. Di tengah-tengah. Dan terburu-buru itu al-ajalah, dia akan merusak itu ibadah. Terlalu lama juga merusak ibadah. Sudah tidak konsen kalau terlalu lama. Itu. Tapi ada itu goyonan ya, hanya bercanda. Ada satu guru kami mengatakan, saya kalau sholat baca ya kulhu sama al-kautsar. Pendek sekali. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua al-kautsar. Kenapa ya Syekh? Kok bacanya rutin itu? Sholat 5 waktu rutinnya kulhu sama al-kautsar. Ya biar setan sudah tidak ada waktu menggoda. Karena sudah cepat habis kan. Dia mustar goda susah salam. Belum sempat goda sudah selesai sholat. Ya. Ada satu sahabat prakteknya begitu. Di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani riwayatkan. Jadi ia cintanya surat Al-Ikhlas. Ibnu Hajar paparkan lebih rinci. Itu beliau itu setiap baca Fatihah ada satu surat yang dibaca, tapi penutupnya pasti Al-Ikhlas gitu. Atau memang habis baca Fatihah Al-Ikhlas, nanti diganti lagi ada surat, tapi Al-Ikhlas itu tidak pernah ditinggal. Akhirnya jamaah protes. Mereka lapor mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini imam kami kalau jadi imam yang dia baca surat Al-Ikhlas terus, tidak ada surat yang lain." Wa fir riwayah ada surat yang lain tapi ditutup dengan Al-Ikhlas. Jadi boleh tuh kita baca dalam sholat satu surat, kita tambah satu surat yang lagi, boleh. Tidak ada masalah. Kemudian Nabi perintahkan kalau gitu panggil dia menghadap. Dibawalah orang tersebut menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Apa benar kamu setiap sholat jadi imam yang kau baca hanya surat Al-Ikhlas?" Ia mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Ini jamaah sudah tegur, jangan baca surat Ikhlas. Dia mengatakan, kalau kalian suruh saya baca surat yang lain, saya berhenti jadi imam. Tapi kalau kalian masih menginginkan saya menjadi imam, jangan larang saya membaca surat Al-Ikhlas. Bingung nih jamaah, akhirnya dilapor kepada Nabi. Nabi integrasi langsung. Benar kamu sering baca Al-Ikhlas, tidak mau surat yang lain? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Jawabannya singkat. Karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas.
Apa kata Nabi? Bihubbika iyyaha adkhalatkal jannah. Sebab kamu cinta surat Al-Ikhlas, dia akan mengantarkan dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kita baca 3 kali sudah khatam Al-Quran pahalanya. Makanya pernah dibuat satu musabaqatut tilawah, lomba membaca Al-Quran. Siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran paling cepat. Kalau tidak salah waktu itu riwayat menyebutkan pesertanya diantaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah perlombaan tersebut dibaca itu Al-Quran. Yang lain start dari awal, Al-Baqarah seterusnya. Nah, tahu-tahu Imam Ali, mereka masih awal Al-Baqarah, baru berapa ayat, Imam Ali bilang sudah selesai saya khatam Al-Quran. Oh, heran, kok cepat sekali. Kata beliau, saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nabi katakan surat Al-Ikhlas ta'adilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau saya baca 3 kali, saya sudah khatam Al-Quran. Nah, ini surat juga boleh kita jadikan amalan-amalan untuk kita baca. Semua ayat Al-Quran itu baik ya, jadi tidak ada larangan kita fans sama satu surat tertentu, gak ada larangan. Saya fansnya surat Yasin, baca Yasin saja gak apa-apa. Saya fansnya surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Tapi ada momentum kita harus baca dari awal sampai akhir 30 juz. Momentum yang paling baik kan Ramadan, biasanya seperti itu. Tapi untuk mencintai satu surat tidak ada larangan. Sebagaimana tadi sahabat, ia mencintai surat Al-Ikhlas, Nabi mengatakan bihubbika iyyaha adkhalatkal jannah. Dengan sebab kau cinta kepada surat Al-Ikhlas, dia akan mengantarkan engkau masuk ke dalam surga.